Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nadia Widya Sabilina, mahasiswi Studi Al-Hikmah Jakarta yang sedang menjalankan kuliah di Studi Al-Hikmah dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang Ta'rif ar-Rasul atau yang biasa dikenal dengan sebutan mengenal Rasul. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan diperlihatkan dengan peta konsep. Sebenarnya siapa sih Rasul itu? Nah, di sini jika kita lihat bersama, ini ada tulisan yang bernama Ar-Rasul, ya, atau yang disebut dengan Rasul. Beliau adalah seorang hamilur risalah, atau yang dikenal dengan istilah pembawa risalah. Lalu yang kedua, beliau juga dikenal sebagai qudwatun fi tatbiqir risalah. Yang artinya beliau adalah seorang teladan dalam menjalankan risalah. Nah, apa aja sih ciri-ciri Rasul atau elementur Rasul itu? Yang pertama yaitu as-sifatul asasiyah, yang berarti Rasul itu memiliki sifat-sifat yang mendasar. Yang kedua al-mu'jizat, yang berarti mu'jizat. Terus juga yang ketiga ada al-basyarat, atau berita tentang kedatangan Rasul. Yang keempat ada an-nubuwat, atau berita kenabian. Dan yang terakhir ada as-samarat, atau yang artinya adalah hasil atau buah dari kerasulan Muhammad SAW. Nah, langsung saja kita ke definisi Rasulullah itu sebenarnya siapa? Rasulullah Rasulullah ar-rajulul mustafa al-mursal minallahi birrisalati ilan nas. Atau yang artinya yaitu lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Nah, sudah tahu ya teman-teman perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu adalah seseorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya, namun untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika Rasul merupakan seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Seperti itu. Lalu lanjut kita beralih ke kedudukan Rasul. Rasul itu memiliki dua kedudukan. Yang pertama ialah sebagai hamba Allah. Nah, ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan gitu ya. Rasulullah itu bersabda, seperti ini redaksinya, matanya. Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u min faman qadaytu lahu min haqqi akhihi bi syai'in fala ya'khudh minhu syai'an fa innama aqta'u lahu qit'atan minan. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya kalian mengajukan perkara kepadaku, lalu boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargumen dibanding sebagian yang lain. Boleh jadi manusia, umat saat itu yang di hadapan Rasulullah itu lebih pandai dalam mengemukakan pendapat daripada yang lain. Sehingga aku, kata Rasulullah, menangkan perkaranya sesuai dengan yang aku dengar dari dia. Maka barang siapa aku putuskan untuknya dengan mengambil hak saudaranya. Jangan sekali-kali mengambilnya.
Sebab pada hakikatnya aku telah mengambilkan potongan untuk dia dari api neraka. Seperti itu. Nah, hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah, sehingga kedudukan beliau adalah sebagai hamba Allah sebelum segala-galanya. Nah, dengan sebutan hamba Allah itu, di antara hamba-hamba Allah yang lain, beliau menanamkan prinsip egaliter. Beliau ingin diperlakukan secara wajar sebagai manusia biasa. Lalu yang kedua, kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah. Nah, dengan kedudukan Rasul sebagai utusan Allah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang teristimewa dengan risalahnya. Benar bahwa beliau adalah manusia biasa, namun harap diingat bahwa di samping itu beliau adalah seorang Rasul. Seperti itu. Nah, sebagai seorang utusan Allah, beliau mengemban tugas-tugas. Di antaranya yang pertama yaitu menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan tidak ada sedikit pun dari risalah Islam yang tidak Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Lalu yang kedua, menunaikan amanah. Karena risalah ini tidak lain adalah titipan yang harus ditunaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang Maha memberi amanah tersebut. Nah, dengan menyampaikan risalah, gitu ya, berarti Rasulullah telah menunaikan amanah yang merupakan hak paling penting dan paling mendasar bagi umat manusia. Lalu yang ketiga, yaitu memimpin umat. Nah, tugas ini pun sudah Rasulullah jalankan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Melalui dakwah yang telah beliau sampaikan dan juga yang beliau lakukan, karena mengajak itu bukan hanya menyampaikan, tapi juga mengamalkan, ya teman-teman. Lalu bahkan sejak diturunkannya perintah untuk memberi peringatan oleh Allah kepada umat Rasul, Rasulullah sudah memberikannya kepada kerabat terdekat. Ya, seperti yang kita tahu ya, pertama kali beliau menyampaikan ke istrinya Siti Khadijah, lalu kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, lalu kepada para sahabat yang lain, yang mana risalah tersebut telah sampai kepada kita di hari ini. Nah, pengakuan kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad adalah utusan Allah menuntut konsekuensi yang mewajibkan kita untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Gitu. Keteladanan itu dapat disaksikan langsung ketika Rasulullah masih hidup, gitu ya. Nah, adapun ketika Rasulullah wafat, gitu, keteladanan itu kita bisa temukan dalam sunnahnya. Nah, kira-kira di dalam sunnah Rasulullah itu dapat kita temukan 3 hal. Yang pertama adalah sirah nabawiyah. Sudah bukan hal yang asing lagi ya bagi kita umat muslim untuk mempelajari dan mengetahui sejarah hidup Rasulullah. Bahkan sirah nabawiyah ini adalah kumpulan dari perjalanan semenjak Rasulullah belum lahir hingga ke wafatnya Rasul. Kayak gitu. Bahkan mempelajari sirah ini merupakan ibadah. Gitu. Bagaimana tidak ketika kita mempelajari sirah nabawi, berarti kita itu mengenali sejarah hidup Rasulullah, yang mana selama kehidupannya beliau itu selalu mengajak dalam keimanan. Bahkan dia itu mengajarkan bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa, gitu. Hablum minallah dan juga hablum minannas.
Seperti itu. Lalu yang kedua ialah hukum-hukum. Nah, syariat itu memang sudah menentukan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, sudah jelas gitu ya, mana yang halal dan yang mana yang haram. Nah, yang dibiarkan itu tidak perlu dipertanyakan. Pemahaman kita terhadap hukum-hukum ini penting agar ibadah kita bersih dari bid'ah dan khurafat. Lalu yang terakhir adalah konsep dakwah. Selain memuat sejarah hidup Rasulullah dan hukum-hukum, di dalam As-Sunnah kita juga menemukan konsep dakwah yang telah beliau ajarkan. Nah, di samping memberikan gambaran yang utuh tentang pribadi Rasul, juga memberikan konsep yang benar dan mendakwahkan risalah dan syariatnya. Karena dakwah merupakan ibadah, bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun perlu juga diperhatikan pendekatan dan metodologi yang digunakan. Seperti itu kira-kira dalam sunnah yang akan kita ketemukan. Lalu, sekarang kita coba cari tahu apa aja sih sifat-sifat Rasul, karena yang selama ini kita pelajari itu hanya 4 ya teman-teman. Ini sudah mencakup 4 ditambah 3 lagi. Nah, yang pertama, Rasulullah itu sebagai al-bashar atau manusia biasa. Bahkan meskipun Rasulullah itu diangkat menjadi seorang rasul gitu kan, itu tuh bukan menjadi alasan bagi Rasulullah untuk berbuat sekehendaknya tanpa kehendak Allah gitu. Lagi-lagi ketika Rasulullah sedang menyampaikan atau berdakwah kepada umatnya, itu atas dasar perintah Allah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Lalu yang kedua yaitu al-ismah atau terpelihara, yang sering kita dengar dengan nama ma'sum gitu ya. Terjaga dari kesalahan dan dosa. Nah, sebagaimana manusia biasa, Rasulullah itu punya sudah menjadi manusiawi ya ketika manusia lupa ataupun salah gitu. Nah, bukan hal yang tabu lagi gitu. Namun bedanya dengan manusia biasa dengan Rasulullah, ketika Rasulullah salah, Rasulullah itu langsung dibetulkan oleh Allah langsung kayak gitu. Beda dengan kita. Lalu yang ketiga, as-sidqu atau jujur. Dan jujur ini adalah suatu sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. Terlebih jika seseorang itu mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Apalagi Rasulullah gitu ya mengabarkan bukan hanya hal-hal yang terlihat saja, namun juga hal-hal yang gaib yang beliau kabarkan. Maka sudah sepantasnya Rasulullah itu memiliki sifat dasar yang jujur kayak gitu. Lalu yang keempat ada al-fatonah atau cerdas gitu ya. Memang sudah bukan hal yang asing lagi bahwa Rasulullah adalah seseorang yang sangat cerdas. Bagaimana tidak ketika beliau menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah pada Rasulnya, lalu beliau menyampaikan kepada umatnya, itu berarti beliau memiliki kecerdasan. Kecerdasan dalam bercakap, berbicara, kecerdasan, dan lain semacamnya. Dan itu adalah hal yang sudah sepatutnya Rasulullah punya. Lalu yang kelima adalah al-amanah atau amanah. Bahkan sebelum kenabian gitu ya, Rasulullah telah dipercaya masyarakatnya hingga mereka menitipkan harta benda kepada Rasulullah gitu. Karena Rasulullah sendiri memiliki julukan al-amin gitu ya, atau seseorang yang dapat dipercaya dan menjaga amanah. Yang keenam ada at-tabligh atau menyampaikan. Dalam menyampaikan perintah Allah, beliau tidak takut gitu kepada siapapun karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada al-iltizam atau komitmen. Nah, komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam segala kebaikan. Seperti ketika Rasulullah mengajak ibadah,
Rasulullah lah yang sholat malamnya hingga kakinya itu bengkak-bengkak, bahkan memar dan juga pecah-pecah. Itu yang dinamakan dengan komitmen. Nah, itulah sifat-sifat dasar yang selalu dimiliki oleh para nabi dan rasul, terlebih Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sifat-sifat istimewa inilah yang menjadikannya mendapat sambutan dan kepercayaan, bahkan posisi yang terhormat di mata kawan maupun lawan. Dengan mengetahui sifat-sifat ini, kita berharap cinta dan kerinduan kita kepadanya semakin besar, semakin tumbuh, dan sebagaimana beliau mencintai dan merindukan kita. Amin, amin. Lalu kita beralih ke tugas-tugas Rasul. Di sini, seperti yang sudah disebutkan bahwa tugas Rasul itu ada dua. Yang pertama, mengemban risalah, dan yang kedua, menegakkan sistem agama. Lalu, yang dimaksud dengan mengemban risalah dakwah ini ada beberapa poin. Seperti mengenalkan Al-Khaliq kepada umatnya melalui ayat-ayat qauliyah dan juga kauniyah. Karena Allah itu bersifat gaib ya teman-teman. Untuk dapat mengenalnya, kita harus memperhatikan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya. Sedangkan kita yang manusia biasa ini memiliki keterbatasan, sehingga kita itu nggak sanggup untuk melihat Allah di dunia ini secara langsung. Lalu yang kedua ialah mengajarkan kepada umatnya cara ibadah yang benar. Karena cara ibadah ini adalah sebuah ritual ya, ritual dalam agama yang bukan Rasulullah ada-adakan gitu. Karena memang urusan ibadah itu semuanya telah baku gitu dan diperintahkan oleh Rasulullah. Sedangkan kalau misalnya adanya inovasi ataupun kreativitas dalam masalah ritual itu tuh disebutnya bid'ah. Seperti itu. Bahkan bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah yang buruk. Lalu yang ketiga, selanjutnya menyampaikan pedoman hidup, dan yang terakhir sebagai pendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat yang tulus, ikhlas, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memiliki karakter Islam yang khas sebagaimana karakter Rasulullah SAW. Lalu yang kedua ada yang menegakkan sistem agama. Nah, tugas Nabi yang kedua ini adalah menegakkan sistem agama Allah. Karena betapapun hebatnya, tidak akan berdiri sendiri tanpa ada yang menegakkannya. Dalam konteks hukum ataupun kedaulatan, gitu ya, tugas Rasul ada 4. Yang pertama yakni menegakkan khilafah, yang kedua membangun kader yang mengawal dan membela sistem ini dalam jihad, menjunjung tinggi kalimatullah. Yang ketiga, mengajarkan kepada para pewarisnya panduan yang harus mereka ikuti dalam mendakwahkan agamanya. Dan yang terakhir, yaitu bertugas memimpin dan memberikan keteladanan dalam mengimplementasikan risalah Islam. Nah, dari pembahasan ini, teman-teman, kita memahami bahwa ternyata tugas Rasul bukan hanya membimbing dan mengajarkan ibadah saja, gitu ya. Apalagi tentang berdaulat, gitu. Bahwa sesungguhnya Islam itu jelas, bukan hanya ritual semata, tapi juga muamalah selain kepada Allah, juga muamalah kepada manusia. Gitu. Kemudian kita beralih ke karakteristik risalah Muhammad. Nah, Rasulullah ini memiliki beberapa karakteristik. Pasti risalahnya ya. Ada 5 karakteristik. Yang pertama itu sebagai penutup agama. Bukan hal yang asing lagi bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir yang mana pasti tidak akan ada lagi nabi yang datang setelah Rasulullah. Lalu yang kedua, membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Karena para nabi itu bersaudara ya.
sebenarnya diutus oleh Tuhan yang sama dengan risalah yang serupa. Perbedaannya di antara para nabi dan rasul itu hanya ada pada sebagian syariatnya. Karena menyesuaikan gitu ya, kondisi dan kebutuhan zaman yang memang berbeda saat itu. Lalu yang ketiga, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Lalu yang keempat, diutus untuk seluruh umat manusia. Jika nabi-nabi yang lain itu diutus untuk umat tertentu, Rasulullah di sini diutus kepada kita untuk umat seluruh untuk manusia, seluruh manusia di bumi seperti itu. Dan yang terakhir, rahmat bagi seluruh orang. Rasulullah adalah seorang rahmatan lil alamin. Karena diutusnya Nabi terakhir dengan risalahnya yang sempurna ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada seluruh orang. Oke. Kemudian, apa aja sih kewajiban kita kepada Rasul? Kewajiban kita kepada Rasul yang pertama adalah membenarkan apa yang dikabarkannya. Seperti dalam Quran Surat Az-Zumar ayat ke-33, yang artinya, dan orang yang datang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kita bisa disebut sebagai seorang yang bertakwa apabila kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Begitupun ketika kita menjalankan perintahnya, yang mana perintah dari Allah itu datangnya dari Rasulullah, itu berarti kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kayak gitu. Lalu yang kedua, menaati apa yang diperintahkannya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-64, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Sudah jelas dalil di sini bahwa kita memang diperintahkan, gitu. Bahkan banyak sekali dalil yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Lalu yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Seperti salah satu contoh dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang memang sudah masyhur tentang menjauhi perkara zina. Jangan mendekati zina, kayak gitu redaksinya. Jadi kita disuruh untuk menjauhi apa yang dilarang. Sudah jelas bahwa zina itu adalah hal yang dilarang dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Lalu yang terakhir adalah tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Seperti itu. Kemudian kewajiban yang lain bagi muslim terhadap Rasulullah ialah ada beberapa hal. Yang pertama, mengimaninya. Karena dengan mengimaninya berarti kita juga mengimani Allah. Yang kedua, yaitu mencintainya. Karena iman seseorang dianggap sempurna bila ia telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dibanding cintanya kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, mengizinkannya atau menghargai, menghormatinya. Karena dari jasa-jasa yang sudah Rasulullah berikan kepada kita, sudah sepantasnya gitu untuk kita takzim terhadap Rasulullah. Sebagaimana kita selalu takzim kepada guru kita. Ibarat kita juga sebagai seorang umat, kita juga takzim kepada guru besar kita, Rasulullah. Lalu yang keempat, membelanya. Lalu yang kelima, mencintai mereka yang mencintai Rasulullah. Sudah memang sepantasnya ketika kita bersaudara atas dasar Islam, berarti kita mencintai dia karena Allah dan Rasulnya. Maka kita diwajibkan untuk mencintai mereka yang mencintai Rasulullah dan Allah. Lalu menghidupkan sunnahnya dengan kita menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah yang sudah Rasulullah berikan. Itu berarti kita sudah menjalankan ibadah dari mulai ritual, gitu ya, maupun secara intelektual yang sudah beliau ajarkan. Itu berarti kita sudah
mengimani Allah juga. Lalu memperbanyak sholawat kepadanya, mengikuti manhajnya, dan juga mewarisi risalahnya. Nah, kita beralih ke buah dari mengikuti ajaran Rasul atau hasil yang dapat kita dapatkan ketika kita mengikuti ajaran Rasul. Yang pertama, kita akan mendapatkan kebaikan dunia. Apa aja kebaikan dunia itu? Yang pertama ialah cinta Allah. Kita akan mendapatkan cinta Allah. Gitu. Sebagaimana hadis yang sudah sangat terkenal gitu ya, dari riwayat Muslim yang berbunyi seperti ini. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai seorang hamba, dia menyeru Jibril bahwa Allah mencintai fulan. Karena itu cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka ia pun dicintai oleh penduduk langit dan terima di bumi. Lalu yang kedua, kita akan mendapat rahmat dari Allah. Mereka yang mengikuti Rasulullah akan mendapat rahmat Allah yang lebih luas dibanding orang-orang yang tidak mengikutinya. Lalu yang ketiga, petunjuk Allah. Kita yang mengimani Rasulullah dan mengikuti ajarannya akan mendapat petunjuk Allah. Orang yang beriman, yang beramal soleh akan mendapat petunjuk dan petunjuk tambahan sehingga kehidupannya lebih baik dibanding yang tidak mendapatkannya. Lalu yang keempat adalah kemuliaan. Semua orang ingin hidup mulia tentu saja. Saya ingin dan juga teman-teman juga pasti ingin hidup dengan mulia. Namun kemuliaan yang sebenar-benarnya adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena Allah adalah yang maha mulia. Terus yang kelima adalah suatu kebenaran. Teringat pada perang Badar gitu ya. Ketika saat itu umat muslim yang hanya berjumlah 313 atau 315 lalu melawan 1.000 lebih orang kafir Quraisy gitu ya, dengan melawan rasa takut gitu dan rasa cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ikut berperang dan Allah menepati janjinya bahwa kemenangan akan ada di tangan umat muslim. Seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua akan mendapat kebaikan akhirat. Nah, apa aja kebaikan akhirat itu? Yang pertama ada syafaat. Gitu ya. Lalu yang kedua, keceriaan di wajah. Karena dengan berwudu saja, dengan ibadah, kita sudah bisa mendapat wajah yang berseri-seri, bahkan skincare alami. Lalu akan berdampingan dengan Rasul, juga bersama dengan orang-orang pilihan, dan yang terakhir akan mendapat keberuntungan. Seperti itu. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang mengenali Allah dan Rasul-Nya, dan juga yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini salah satu hadis dari beliau yang berbunyi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih ya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika sekiranya dirasa bermanfaat, teman-teman boleh banget untuk like, share, dan subscribe, dan juga komen di bawah untuk konten yang lebih bermanfaat lagi. Nah, seperti itu. Dibutuhkan saran dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.